Halo semua, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Alumni. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kiangi yang sudah melalang buana ke luar negeri. Beliau bernama Bernard Haidir. Yuk kita mulai acara bincang-bincangnya. Ya. Oke, Bernard, selama kuliah di IB, gimana sih pengalamannya? Bisa diceritain? Ya, dulu saya ngerasanya sih waktu kuliah sih fun aja ya. Soalnya saya ngerasa waktu ujian misalnya ya, kan berkasnya dibalikin tuh sama dosennya kalau habis penilaian. Jadi kita bisa lihat, oh salahnya di sini nih. Jadi salah satu alasan memilih itu gitu ya, karena ada kejelasan dalam proses penilaian misalnya. Iya, transparansi. Transparansi. Oh, ya. Oke. Jadi buat kita juga buat saya jadi tahu nih, oh salahnya di sini. Kan panjang tuh jawabannya ya. Jadi mungkin step 1, 2 benar, 3 salah atau gimana. Saya jadi tahu, oh di sini loh yang mesti dibenerin atau disalah. Ya. Terus dari sisi belajarnya juga saya ngerasa sih kan saya kebenaran jurusannya akuntansi, jadi materinya tuh oke gitu menurut saya ya, walaupun saya juga namanya kan mahasiswa nggak tahu apa-apa, tapi kan feelingnya dapet gitu, oh ini kayaknya oke nih, saya ngerti, dijelasinnya juga enak. Terus nggak cuma dari sisi pembelajarannya aja, tapi juga dari soft skillnya juga saya belajar gitu. Dari mungkin saya nggak dapatnya dari perkuliahan ya, tapi kan kita di sini di IB itu di IB KKG ada UKM. Nah saya ikut UKM dan bisa dapat soft skillnya dari situ juga. Gitu. Pengalaman berorganisasi apa gitu dari situ ya? Iya betul. Oke. Terus setelah lulus nih, gimana perjalanan karirnya gitu ya? Udah langsung dapat kerja kah? Atau harus nunggu sekian lama untuk dapat kerja gitu ya? Bisa diceritain deh. Iya, saya tuh orangnya sok pede. Dulu itu waktu mungkin sama kayak semua mahasiswa akuntansi gitu ya. Impiannya tuh masuk ke Big Four. Saya juga mimpinya kayak gitu, masuk ke Big Four. Jadi waktu saya mulai apply kerja itu pada saat skripsi selesai. Lagi nunggu sidang, saya mulai apply-nya cuma ke 4 Big Four aja. Karena kan sok pede gitu ceritanya kan. Oh, tapi 4-4-nya itu di-apply gitu? Iya, 4-4-nya di-apply. Terus saya dipanggil untuk interview dan ujian tertulis di PricewaterhouseCoopers, PwC, dan akhirnya diterima kerja. 3 hari sebelum saya wisuda, saya mulai kerja hari pertama. Seru dong. Nggak sempat nganggur gitu ya? Iya, jadi nggak ada nganggurnya lah, kebenaran banget. Jadi hari pertamanya 3 hari sebelum wisuda, jadi langsung. Udah langsung kerja? Iya, betul. Terus saya di PwC itu dari 2003, saya lulus tahun 2003, November tanggal 6 sampai 2006. 3 tahun di sana. 3 tahun di. Terus saya pindah ke Singapura. Saya coba apply ke Ernst & Young. EY Singapura. Iya, di EY di Singapura. Itu posisi juga masih kerja di Pricewaterhouse. Waktu apply, saya coba-coba untuk apa ya ngomongnya ya, mungkin mencoba challenge diri sendiri, nomor 1, dan nomor 2 coba untuk keluar dari comfort zone gitu. Jadi cobalah saya keluar ke EY, pas apply dapat dan disponsorin visa kerja, pindah ke sana ke Singapura. Itu juga nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa. Tapi kok bisa pede gitu? Maksudnya ya namanya
orang Indonesia yang ya kita ngomong untuk kesehariannya kita bahasa Indonesia, terus di Singapura yang ya walaupun Singlish ya gitu kan, cuman kan harus di sana kan mungkin jenis orangnya juga berbeda-beda gitu kan, nggak kayak di sini gitu. Ya mungkin nekat sih modalnya. Coba modalnya nekat aja. Jadi saya tahu bahasa bakalan jadi kendala paling besar. Kalau soal skill, saya yakin sih bisa dipelajarin lah. Dan modal udah ada gitu. Jadi dulu itu namanya auditor kan, kalau namanya kerja kita ketemu klien, kita ngobrol sama klien, kita tanya ini, tanya itu. Jadi sebelum ketemu mereka, saya udah diem untuk mikir dulu. Karena kan orang Indonesia, mungkin kita nulis bisa, baca bisa, tapi untuk ngomong bahasa Inggris kita agak sulit. Jadi saya harus mikir dulu kalimatnya apa, dan saya mesti antisipasi jawaban dia apa. Kalau dia jawabnya A, saya udah harus antisipasi jawaban saya akan begini. Jadi saya udah harus bikin dulu kalimatnya. Kalau jawaban dia B, saya harus begini. Jadi mungkin dengan kayak gitu jadi terbiasa untuk 2-3 step di depan. Ya, saya di Singapura kerja di EY 3 tahun, 2006 sampai 2009, terus pindah ke perusahaan biasa sampai 2011 saya pindah ke Melbourne, Australia. Di situ jadi dari 2011 sampai sekarang. Ini. Jadi udah hampir 13 tahun di Melbourne, Australia. Sekarang saya posisi terakhir Financial Controller. Financial Controller ya, di perusahaan EBOS Group. EBOS Group. Dia itu listed di Australia Stock Exchange sama New Zealand Stock Exchange. Jadi dia dual listing. Dual listing. Nah, waktu pindah ke Melbourne, itu statusnya masih visa bekerja kah? Atau sudah ada suatu status kewarganegaraan atau gimana? Saya diceritain? Pindah ke Australia itu statusnya permanent resident. Jadi di Australia itu kan untuk jadi permanent resident, jadi saya permanent resident sebelum saya pindah ke Australia. Oh, udah dapat dulu mengajukannya itu ya? Betul, saya mengajukan waktu saya masih di Singapura. Saya mengajukan lewat jalur skill. Jadi skill kan saya skillnya accounting, akuntansi. Jadi saya apply lewat jalur. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Betul. Jadi contohnya untuk jalur skill ini, dia harus lihat background pendidikannya mesti setara lah sama mereka. Jadi mereka untuk bisa dapat pernyataan dari CPA Australia itu saya harus buktikan kalau kuliah yang saya terima sebelumnya itu materinya acceptable lah atau setara sama mereka. Jadi saya harus minta materi kuliah dari IB. Silabus ya? Silabus, betul. Jadi materi apa yang dibelajarin, yang diajarkan untuk setiap mata kuliah, referensinya apa, bukunya yang dipakai apa. Nah, saya dapat dulu, saya dibantu Pak Tri Pujadi untuk dapat materinya, detail materinya dalam bahasa Inggris. Terus saya kirim itu materinya ke CPA Australia supaya dia bisa keluar surat yang menyatakan bahwa apa yang saya pelajari setara lah sama mereka. Kalau misalnya enggak, bisa jadi mereka tolak atau mereka bisa meminta saya untuk mengulang. Mungkin istilahnya ujian penyetaraan. Jadi itu pre-CPA. Sebelum bisa ujian CPA harus ada itu dulu. Itu total ada 6. Nah, syarat CPA ini sebagai syarat untuk dapat PR tadi, permanent resident itu kan? Surat CPA-nya itu yang diminta. Karena kan saya lewat jalur skill. Akuntansi. Nah, dia harus keluar surat bahwa bilang oke, dia udah terima ini dan sesuai
sama istilahnya sesuai mungkin sama ekspektasi dia. Kalau misalnya nggak sesuai, saya harus mengulang berapa subjek dari total 6 itu. Nah, saya kebenaran hasilnya saya harus mengulang hanya 1. Dan jadi dari 6. Dari 6 diakuin 5. 5 diakuin, dan yang perlu saya ulang hanya 1. Dan itu juga yang harus diulang adalah hukum, istilahnya bahasa Indonesia mungkin hukum bisnis di Australia, karena kan itu spesifik banget untuk Australia. Spesifik banget, jadi karena kan, pasti di sini nggak diajarin gitu. Iya kan? benar. Jadi ada yang berhubungan dengan akuntansi dan segala macamnya itu saya di istilahnya mungkin menurut mereka udah setara. Sama mereka. Jadi saya hanya perlu attend ujian atau penyetaraannya itu 1 yang hukum bisnis itu. Jadi bisa dikatakan apa yang didapat di sini itu sebenarnya sama dengan materi yang mungkin diajarkan di universitas lain di Australia gitu ya. Karena mungkin, mereka mengakui itu benar. Gitu. Saya rasa juga mungkin untuk kasus saya ini dengan segala materi yang dijabarkan di surat yang disediakan oleh KKG itu, mereka lihat dan mereka yakin kalau itu oke, dan saya hanya perlu diminta untuk attend 1 ujian yang hukum bisnis itu tadi. Iya. Oke, jadi setelah itu baru ngambil CPA-nya tadi, gitu ya? Setelah itu selesai dan lulus, jadi baru saya bisa ambil ujian CPA Australia, itu ada 5 subjeknya. Tapi untuk keperluan permanent resident, saya cukup sampai situ aja. Sampai dia keluar surat kalau saya cuma perlu ulang 1, itu udah oke sama mereka. Karena kalau saya tidak salah ingat, minimum itu kalau dia bilang ngulangnya 2 atau perlu attend ujian 2 subjek aja, udah oke. Kalau lebih dari 2 kayaknya nggak bisa. Saya ingat saya kayak gitu. Jadi bersyukur lah ya. Nah, jadi mungkin waktu belajar dulu di sini ya sekian puluh tahun yang lalu gitu. Jadi pembelajaran yang diberikan di kampus ini itu memang sangat sesuai lah ya dengan pekerjaan yang dijalanin gitu. Atau gimana? Itu kan kadang kalau menurut saya gitu ya, kalau misalnya kita datang kuliah, kita kan diajarin ini, diajarin itu tuh modal banget buat mahasiswa yang nantinya mau cari kerja. Kita kan namanya cari kerja nggak mungkin kan. Emang sih kita akan belajar lagi lebih banyak pada saat melakukan pekerjaan itu. Cuma nggak mungkin kita nggak punya modal sama sekali. Iya. Kita udah di-expect untuk tahu, oh jurnalnya apa sih yang perlu dikerjain, atau misalnya kalau ada pengeluaran ini, pengeluaran itu, seenggaknya basicnya kita harus tahu. Gitu. Nggak mungkin kita sama sekali nggak tahu. Itu kan nggak, kayaknya kalau untuk di dunia kerja, yang kayak gitu tuh nggak acceptable lah kalau menurut saya. Even sekarang kan saya punya saya punya 1 tim, yang paling junior pun saya akan mengekspektasi mereka untuk basic accounting, mereka tahu. Basic accountingnya paham karena memang dikerjakan yang di bidang itu gitu. Benar. Kecuali mereka memang pada saat interview mereka bilang mereka bukan lulusan accounting dan saya tetap terima. Nah, kalau dengan itu kan ekspektasinya beda. Oke, kita akhiri saja acara bincang-bincang kali ini. Tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi yang pastinya akan berguna bagi adik-adik mahasiswa yang akan menjalani karirnya ya. Kita akan ketemu lagi nanti di acara bincang alumni yang lainnya. Terima kasih Bernard sudah hadir. Sama-sama, Bu.